Halo semua, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Bertemu kembali dengan saya Koko. Di episode kali ini kita akan membahas tentang trends dan inovasi yang harus kita ketahui di dunia contact center. Tidak sendiri, pada episode kali ini saya ditemani oleh Pak Yudi Setiawan. Halo Pak. Halo Mas Koko. Sehat Pak? Sehat. Beliau ini merupakan Head of Pre-Sales dan Partnership dari Egeru Inovasi Teknologi. Jadi Pak Yudi, Bapak kan banyak komunikasi dengan klien, baik yang sudah existing maupun yang sedang leads gitu ya. Karena pre-sales kan pastinya kan menggali kebutuhan klien gitu ya. Jadi Bapak tentunya tahu tentang trends yang terjadi di dunia contact center. Ya. Betul Pak ya? Betul. Boleh ceritain Pak, kalau yang tren yang sekarang ada di dunia contact center itu seperti apa? Baik. Jadi kita mesti berangkat dulu Mas Koko terkait dengan hype mungkin gitu ya. Kira-kira yang sekarang itu terjadi. Kita tahu lah di mana-mana jargon transformasi digital, serba digital lah gitu ya. Nah kebetulan memang kan juga salah satu yang mendrive gitu ya transformasi digital itulah kaum milenial, sama Gen Z gitu kira-kira gitu ya. Nah Mas Koko mungkin salah satu pada Gen Z masih cocok kali ya. Oke, siap. Nah mereka itu semua pertama haus akan informasi. Ya. Yang kedua mereka pengen sesuatu yang mudah diakses dan segalanya gitu ya. Sehingga dua hal itulah yang mendorong gitu ya tumbuh atau menciptakan tren tersendiri nih, ceritanya gitu ya. Dimana orang pengen mendapat informasi yang cepat. Ya, tidak sabaran Gen Z itu ya. Pokoknya kalau perlu, misalkan apalagi sekarang gitu ya, kayak kita akses WhatsApp, siapa sih nggak tahu WhatsApp itu ya. Kita tiap pagi bangun, lalu kemudian yang kita buka paham WhatsApp-nya. Saya udah dapat informasi apa nih kemarin, teman-teman lagi ya pada bahas apalah kira-kira begitu. Nah itulah yang kira-kira jadikan tren. Bahkan sampai masuk ke bisnis sekalipun juga tren itu ada nih gitu ya, dimana semua berlomba-lomba memberikan informasi yang mudah ke pelanggan maupun nasabahnya. Karena sebagian besar pelanggannya Gen Z dan milenial. Nah, itu juga kemudian salah satu yang membentuk gitu ya tren juga gitu ya, dimana kaum milenial dan Gen Z ini membentuk satu alur baru gitu kira-kira seperti itu Mas Koko gitu ya. Oke, jadi itu kan berarti trends yang terjadi. Kalau tantangannya sendiri Pak Yudi, dari trends tersebut kan tentunya jadi muncul ada tantangan yang yang harus kita hadapi gitu. Betul. Nah salah satu tadi berangkat dari kemudahan nih. Dengan kemudahan artinya tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan ya informasi-informasi tersebut yang mudah dicapai gitu ya, mudah didapatkan, tersedia dengan cepat dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga ada salah satu jadi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah kebetulan memang banyak sekali perusahaan-perusahaan mungkin yang belum siap. Dari apa yang saya tangkap beberapa gitu dengan customer itu Pak saya punya sistemnya ini kebetulan di perusahaan masih berdiri sendiri atau bahasa kita di dunia teknologi masih silo. Sehingga untuk mengumpulkan informasi yang sangat lengkap untuk disajikan kepada si pelanggan atau customer itu agak sulit gitu kira-kira Mas Koko. Jadi perlu inovasi dong atas tren tersebut, tantangan yang muncul dan inovasinya. Yang saya tahu KPSG itu memang berkecimpung di dunia contact center gitu. Yes, betul. Sehingga dia pun juga harus melihat nih bahwa tren tersebut dan tantangan ini bagaimana menjawab tantangan tersebut. Nah memang belakangan kita sendiri juga dengar lah ya ceritanya AI di mana-mana gitu ya kira-kira begitu ya. Semua orang ngomong soal tentang AI dari mulai lakon chat gitu ya, yang mau jawab apalah robot gitu kira-kira begitu ya. Terus kemudian kita tahulah sekarang ini lagi hype yang GPT itu loh Mas. Ya mungkin dimana orang dulu mungkin kalau kita mencari informasi ke Google gitu ya. Orang udah ChatGPT aja. Semua informasi yang dia pengen dapatkan itu ada di situ semua. Kira-kira begitu. Nah kembali nih ke dunia contact center tadi. Jadi kita pun juga harus coba mengikuti line dengan tren tersebut gitu ya. Jadi yang saya tahu KPSG sendiri pun juga udah mulai nih menerapkan AI-nya ke dalam aplikasi atau solusi si contact center itu sendiri. Nah, betul sih. Mungkin memang kita beberapa periode terakhir memang sering banget gitu ya dengar yang namanya AI, artificial intelligence, apalah itu. Untuk Pak mungkin dalam hal ini di dunia contact center fungsi dari AI itu sendiri itu apa Pak Yudi? Baik. Kita mesti telah dulu nih AI itu apa sih kira-kira secara singkat. Jadi memang AI itu kan suatu kemampuan komputer ya untuk bisa meniru pola kerja gitu ya, memimik lah ya
apa yang dilakukan oleh manusia gitu, kira-kira begitu ya. Nah, kembali pada itu adalah AI ini kita terapkan agar supaya semua beban kerja, terutama di contact center, kita tahu agent itu beban kerjanya cukup lumayan tinggi tuh Mas Koko gitu ya. Dia harus sehari itu bisa menangani berbagai macam komplain, kira-kira gitu ya. Nah, hal-hal yang repetitif itu sebenarnya bisa kita bahasanya kita pindahkan, shifting gitu ya. Kira-kira beban kerja itu ke AI. Nah, kita mempelajari pattern-patternnya itu lalu diterapkan di contact centernya KPSG gitu ya. Betul. Nah, ini yang coba dikemas gitu ya oleh KPSG dalam sebuah solusi berbasiskan pada contact center, berbasiskan pada AI. Sehingga nanti ketika kita terapkan di pelanggan atau customer-nya KPSG itu, pelanggan atau customer KPSG itu mendapatkan satu pertama gitu ya, kemampuan tambahan ya buat si agentnya, di mana agent tersebut akan berkurang beban kerjanya. Dan kedua, pertama kecepatan. Ya, tentunya kalau misalnya di contact center itu kan pengen supaya customer atau pelanggannya KPSG tersebut mendapatkan jawaban yang segera gitu ya. Kira-kira begitu kembali nih. Kaum milenial tuh pengennya cepet gitu ya. Apalagi kaum Gen Z gitu ya. Kalau bisa dia tanya sekarang ya saat itu juga kalau bisa jawab. Nah, mungkin itu yang biasa kita kenal dengan chatbot gitu ya Pak Yodi. Betul. Salah satu penerapan AI itu adalah di chatbot gitu ya. Jadi kalau misalnya memang dulu kita mungkin menanyakan hal sesuatu yang singkat gitu ya. Terus kemudian agentnya gitu ya, itu mungkin karena kurang memahami, sebentar saya tanya dulu, atau dia mau buka satu asing, betul. Kumpulan informasi yang wajib diketahui. Nah itu kan artinya membutuhkan waktu lebih lama. Sementara kalau dengan chatbot, begitu saya ketik enter sekalipun juga ya, itu udah saya langsung dapatkan responnya dengan cepat. Yang kedua adalah untuk mendapatkan katakanlah data gitu ya. Jadi kalau misalkan saya misalkan saya pengen ngecek polis saya masih aktif atau enggak. Ketimbang saya harus menggunakan telepon, tanyakan pada agent, boleh saya tahu status saya saat ini bagaimana? Oh ya silakan masuk nomor polis Bapak dan sebagainya. Ya, saya cek dulu. Nah kira-kira begitu. Itu kan butuh waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah ketika kita menggunakan chatbot, kita tinggal ketikkan polis kita, lalu kemudian apa yang terjadi berikutnya langsung secara instan kita dapatkan status kita polisnya apakah harus. Artinya si pelanggan juga mendapatkan asisten, mendapatkan bantuan dari AI tersebut. Betul. Ibaratnya virtual assistant lah ya. Betul sekali. Tadi kembali kepada AI tersebut di dunia contact center, chatbot tersebut sehingga bisa menggantikan agent tadi gitu ya. Alih-alih agent harus mengetikkan atau mencari informasi terlebih dahulu gitu ya pada sistemnya. Nah dia bisa mendapatkan respon info. Nah kembali kita lihat pada agent itu sendiri gitu ya. Agentnya pun juga akhirnya pada dasarnya dia bisa mengerjakan suatu hal yang lain. Alih-alih dia hanya cuma menjawab pertanyaan yang mungkin repetitif ya, banyak sekali pelanggan atau nasabah yang menanyakan itu lagi gitu ya. Nah sementara kalau misalnya memang udah ada chatbot gitu ya, nah agentnya pun juga nggak perlu harus melakukan hal itu. Dia bisa shifting untuk pekerjaan yang lebih katakanlah lebih memerlukan human touch ataupun yang lebih kompleks gitu kira-kira gitu. Dia bisa improve dirinya sendiri, bisa juga gitu ya. Pada akhirnya si agent itu bahkan meningkat ya. Dia punya perannya gitu ya di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Artinya dia punya lebih value yang lebih gitu ya ketimbang daripada sebelumnya harus menjawab hanya pertanyaan yang itu aja. Kira-kira begitu. Betul. Ya, mungkin dari kalau saya rangkum gitu ya. Tadi kan ada dua, berarti ada kita penerapan chatbot, yang kedua adalah mungkin istilahnya virtual assistant. Jadi pasti kan dalam penerapan itu di dalam perusahaan pasti akan muncul dampak tuh. Setelah menerapkan si AI ke dalam contact center itu pasti dari perusahaan ada dampak. Nah kira-kira entah itu dari perusahaan, dari sisi perusahaan gitu ya, ataupun dari sisi pelanggan, kira-kira dampak yang langsung kelihatan itu gimana Pak Yodi? Pastinya pelanggan akan mendapatkan tadi tantangan yang kita tadi bicarakan ya, bahwa dia perlu mendapat informasi dengan cepat. Dan itu terjawab menggunakan AI ya. Solve the trend tadi ya. Gitu ya. Artinya challenge yang selama ini mungkin dihadapi sama perusahaan gitu ya untuk menyiapkan dan memberikan informasi, akhirnya udah terjawab nih dengan AI gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian dari sisi perusahaan sendiri gitu ya, pasti perusahaan juga pun berdampak. Tadi yang saya juga salah satu menyebutkan bahwa si agentnya sendiri gitu ya, shifting gitu ya, mulai dari tadi yang mengerjakan hal-hal itu aja, menjawab pertanyaan yang sering berulang gitu ya, akhirnya sekarang berubah nih shifting. Dia cukup hanya katakanlah memberikan katakanlah pekerjaan gitu ya, dia masukin pekerjaan yang memang tadi perlu human touch lah gitu ya,
lebih kompleks, kira-kira begitu. Ini artinya ada perubahan nih shifting. Dan begitu juga artinya dengan perusahaan secara keseluruhan, perusahaan pun juga harus lain. Sekarang dia udah punya nih seolah-olah kayak workforce baru. Siapa? AI. Gitu ya. Artinya segala perubahan konsekuensi dia harus bagaimana menyiapkan informasi yang nanti si AI tersebut harus sampaikan, itu pun juga harus disiapkan dulu. Nah, inilah kira-kira Diupdate berarti. harus diupdate juga gitu loh. Bisnis proses yang tadinya mungkin langsung dari pelanggan masuk ke agent, sekarang ada AI dulu nih. Lalu kemudian bagaimana interaksi antara agent dengan si AI-nya nanti. Nah, itu juga hal-hal yang berdampak secara keseluruhan gitu ya kepada perusahaan tersebut. Gitu. Berarti akan membuat perusahaan itu secara tidak langsung akan lebih efektif dan efisien. Betul. Jadi pada akhirnya memang sebenarnya kita tujuan apa sih? Kenapa harus menggunakan AI itu? Memang sekali tadi selain untuk menjawab tantangan tadi, akhirnya penghematan. Oke. Gitu ya. Oke, kalau dari klien-kliennya Pak Yodi nih yang sudah ditangani gitu ya, ada contoh nggak? Contoh maksudnya secara konkret gitu, keunggulan atau keuntungan dalam kita menerapkan AI dalam kontak center, kira-kira ada nggak? Ya, contoh-contoh. Saya ingat ada satu pelanggan atau customer kami lah gitu ya, di mana dulu dia punya sistem, yaitu tadi ya ada 2 sistem terpisah gitu ya. Dan mungkin saja bahasanya 2 sistem ini pun juga nggak disiapkan untuk saling mengisi atau singkatnya informasi ya berdiri sendiri di antara 2 sistem tersebut gitu ya. Lalu kemudian tantangannya kalau memang seperti itu, akhirnya ketika nanti ada pelanggan menanyakan sesuatu, menanyakan informasi dan sebagainya, ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri nih. 2 sistem terpisah. Karena yang tadi mungkin ya data silo tadi ya. Iya, betul. Berbeda ya. Nah, menariknya kita memberikan solusi dan sebagainya, 2 sistem ini kita katakanlah jadi satu. Gitu. Sehingga centralized lah, bahasa kerennya kira-kira begitu. Pada akhirnya makanya semua informasi yang ingin didapatkan oleh si pelanggannya itu jauh lebih cepat dan lebih efektif dan efisien juga. Itu karena kita bisa satu tadi ya menggabungkan yang 2 sistem tadi dan tentunya dengan ada AI-nya tadi jadi lebih efektif dan efisien. Betul. Lalu kalau dari sisi perusahaan sendiri Pak Yodi, dari sisi perusahaan sendiri baik perusahaan kontak centernya maupun perusahaan dari sisi kliennya dalam menerapkan AI itu apa saja yang perlu dipersiapkan Pak Yodi? Ya tentunya pertama tujuannya dulu gitu ya. Mereka harus coba gali dulu apa yang ingin dia capai gitu ya dengan penerapan AI tersebut gitu ya. Karena ini akan berimpact pada apa yang harus disiapkan untuk supaya AI-nya itu bisa katakanlah bisa pintar gitu ya. Nah ini juga perlu disiapkan. Lalu kemudian tadi bisnis prosesnya dulu di belakang. Ini pun juga akan ada penyesuaian gitu ya. Yang tadinya mungkin tidak ada workforce AI, sementara ada tambahan workforce yaitu AI sendiri. Bagaimana nanti interaksinya gitu ya antara si katakanlah AI dengan staff internal dia, salah satu agent tadi. Dan terakhir, agentnya sendiri gitu loh. Kalau memang misalkan dia terdampak oleh AI tersebut, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh si agent tersebut? Tugas apa lagi yang kira-kira sehingga nanti agent itu seolah-olah tidak digantikan oleh AI, tapi agent itu kita angkat derajatnya. Bahasanya gitu kira-kira. Ya, agent tersebut bisa memberikan value harusnya lebih daripada ketimbang cuma hanya sekedar menjawab pertanyaan yang sekiranya bahkan bisa tadi AI bisa lakukan repetitif tadi betul. Dan mungkin saya tambahin Pak Yodi. Selain itu juga tentunya perusahaan-perusahaan di luar sana apabila ingin menerapkannya harus memilih partner yang pas. Betul. Seperti siapa Pak Yodi? Ya APSG salah satunya. Betul. Karena tadi ya sudah terbukti di case tadi gitu ada salah satu kliennya Pak Yodi yang tadinya menggunakan 2 sistem akhirnya bisa digabungkan menjadi satu dan menjadi lebih efektif dan efisien gitu ya. Oke Pak Yodi, mungkin sesi hari ini cukup itu. Banyak sekali teman-teman insight yang kita dapatkan dari Pak Yodi. Oke, dari sesi ini kita jadi tahu tadi atas share yang sudah disampaikan oleh Pak Yodi, bagaimana pentingnya kita tetap update terhadap tren dan inovasi khususnya yang ada di AI di dalam dunia contact center. Jadi thank you Pak Yodi atas insight-nya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton podcast kami. Dan apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait AI, terkait contact center ataupun KPSG, dapat mengakses website kami di www.kpsg.com dan juga penonton bisa mengakses sosial media kami yang nanti detailnya akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Selain itu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel kami. See you. Bye. Thank you, bye.